Halo Sobat Olah Bola, welcome back di Ngolah Bola bareng gue Rizky Melia. Nah udah sekian lama ya, ada Bung Iksan di sini. Kita udah lama banget nih Bung Iksan ya nggak ngobrol-ngobrol. Bener. Habis balik dari Qatar loh guys, ini ya ngeliput Piala Dunia. Gimana perasaannya Bung Iksan? Habis Apa ya? ngeliput Piala Dunia di Qatar. Apa ya? Speechless lah ya ngeliat. Aduh, bangga banget antusiasme di sana. Endingnya Messi juara kan kayak akhirnya gitu kan bisa ngeliat langsung Messi juara. Tapi udah ngeprediksi dari awal nggak sih kalau yang juara bakalan Argentina gitu? Iya, dari awal kan ada 3 tim ya sebenarnya yang saya jagoin, Argentina, Prancis sama Brazil gitu kan. Nah, 2 timnya masuk final ya. Brazil yang di luar dugaan ya? Brazil yang di luar dugaan, bener. Oke, sekarang yang lagi panas nih Liga Inggris nih. Tapi banyak kejutan juga setelah Piala Dunia. Banyak tim-tim yang melempem nih ya setelah Betul. Piala Dunia. Contohnya seperti Liverpool, Chelsea yang sekarang lagi berjuang untuk naik nih dari papan tengah gitu. Ada pertandingan Chelsea versus Liverpool. Ini gimana nih prediksinya Bung Iksan melihat jalannya pertandingan nanti? Ini kalau misalnya kita lihat dari awal musim ya, Iya. kita lihat mundur lah awal musim, pasti kita nggak akan membayangkan bahwa laga ini pasti akan rebut-rebutan di papan atas nih kan. Iya. Wah, pasti seru nih, perebutan titel lah gitu kan. Tapi ternyata sekarang mereka dari papan tengah, Liverpool urutan 9, Chelsea di urutan 10, dan itu mereka berarti ada di luar zona Eropa gitu kan. Bahkan di Liga Conference League aja mereka di luar zona itu. Jadi ini menandakan bahwa emang mereka tengah mengalami krisis gitu kan. Kedua tim yang bisa dikatakan tengah sendu lah karena sama-sama di bulan Januari ini mereka sama-sama main 4 game dan baru sekali menang, 2 imbang, sekali kalah gitu kan. Dan ini juga hal yang buruk lah bagi kedua tim. Sebenarnya kalau bisa dikatakan Liverpool dan Chelsea relatif punya masalah yang sama gitu kan. Punya sisi pertahanan yang nggak terlalu oke meskipun pemainnya kelas dunia gitu kan. Di Liverpool masih ada Van Dijk, di Chelsea ada Thiago Silva. Terus di tengah juga nggak ada yang bisa ragukan lah, mereka punya salah satu lini tengah terbaik di Inggris saat ini. Ada Jorginho di Chelsea misalkan, ada Fabinho, ada Thiago Alcantara di Liverpool. Lini depan juga nggak ada yang bisa iniin. Mungkin Chelsea hanya jeleknya mereka nggak punya penyerang tengah, tapi Liverpool juga begitu kan. Mereka tak berharap dari sayap justru dengan Salah. Tapi dengan melihat kondisi sekarang, kalau banyak yang mengatakan bahwa ini masalah karena cedera, ya kita fair to say mungkin itu pengaruh gitu kan. Chelsea sekian banyak pemainnya cedera gitu kan. Liverpool juga depannya bahkan ada Firmino, Diogo Jota sama Luis Diaz yang udah lama nggak tampil. Jadi tim ini sekarang lagi mencari formula gitu kan. Contohnya kayak di Liverpool, Klopp udah coba 3 formasi, ada mulai dari 4-2-3-1, 4-4-2 bahkan kemarin sebelum jeda Piala Dunia. Akhirnya sekarang balik ke pakem 4-3-3 favorit dia. Graham Potter di Chelsea yang bakal main game ke-20 menangani Chelsea di laga di Anfield nanti juga udah coba berbagai macam taktik gitu kan, berbagai macam formasi, tapi tetap aja hasilnya masih inkonsisten. Jadi game di Anfield ini bakal berjalan seru gitu kan, bakal kelihatan juga nih. Sebenarnya kalau dikatakan siapa yang menang ya intinya tim yang paling mujur dapat ngelihat kelemahan lawan dan manfaatin itu pertama kali. Itu yang bisa itu yang bisa dapat hasil positif. Seenggaknya perbaiki sedikit lah tren buruk mereka gitu kan. Iya, tapi Chelsea kan kemarin beberapa sudah mendatangkan pemain baru ya seperti Mudryk, terus ada lagi satu pemain baru. Apakah besok bisa bermain nih lawan Liverpool? Mudryk kan udah diperkenalkan juga gitu kan, kemungkinan bisa main karena kemarin terakhir dia belum bisa main pas lawan Crystal Palace karena masalah administrasi gitu kan, dan kemungkinan akhir pekan ini udah bisa main. Di luar itu ada Benoit Badiashile yang udah tampil kemarin lawan Crystal Palace, ada juga David Fofana yang udah masuk daftar cadangan Chelsea meskipun nggak main. Jadi ada 3 pemain muda yang saya rasa sih belum bisa ya dia menopang kebutuhan Chelsea gitu kan. Mungkin Potter emang ngelihat mereka sebagai prospek masa depan gitu kan, dilihat meskipun Mudryk juga lumayan oke di bersama Shakhtar Donetsk musim ini, tapi dengan level kompetitif Liga Inggris ditambah tekanan yang sedang memayungi Chelsea, saya rasa 3 pemain ini masih belum bisa lah, kecuali tiba-tiba Chelsea mendatangkan pemain dengan kelas dunia misalkan yang mendatangkan itu bukan pemain muda lagi gitu kan. Nah, itu mungkin bisa menopang Chelsea terutama untuk di penyerang tengah. Tapi dengan kehadiran 3 pemain ini ya syukur-syukur Chelsea bisa naik ke zona Liga Eropa. Menurut saya itu udah prestasi yang luar biasa di musim ini.
Nah, kalau dari Liverpool sendiri dengan kedatangan Cody Gakpo seperti apa? Nah ini Cody Gakpo juga udah main beberapa pertandingan tapi dia belum Belum kelihatan ya? betul. Dia menghasilkan kontribusi 105 gol bersama PSV 2 musim terakhir, tambah 3 gol di Piala Dunia kemarin, tapi bersama Liverpool dia juga belum terlalu oke gitu kan, ketajamannya belum kelihatan. Apalagi kena ngelihat Salah yang juga nggak terlalu bagus musim ini, Darwin Nunez juga yang ya Masih kadang angin-anginan. bener, kadang bagus banget, kadang ini. Iya. Nah itu jadi, tapi di sisi lain saya juga melihat ini Cody Gakpo sebenarnya dia sedang dalam proses adaptasi. Benar, ya. adaptasi bukan hanya adaptasi lingkungan di Liverpool yang baru, Iya. dan juga di Liga Inggris yang jauh banget beda gaya mainnya di Belanda, dan juga tekanannya, dan juga dia sedang beradaptasi dengan posisi baru dia. Dia main sekarang di Liverpool sebagai penyerang tengah gitu kan, yang mana itu hal yang baru buat dia karena selama ini dia lebih banyak bermain sebagai second striker, bahkan di Belanda lebih sering dia main sebagai gelandang serang. Jadi banyak hal yang harus dibenahi oleh Cody Gakpo gitu kan, juga Jurgen Klopp sebagai pelatih juga perlu pikirkan nih gimana nih anak barunya ini yang sebenarnya levelnya wonderkid gitu kan bisa langsung top tier terutama nanti di laga big match lawan Chelsea. Oke, nah selanjutnya bakalan ada big match lagi ya besok Minggu antara Arsenal versus Manchester United. Kayaknya udah kelihatan ya supportnya siapa ya dari jersey yang dipakai gitu. Kemarin MU habis menang juga lawan Manchester City, otomatis tingkat kepercayaan diri mereka meningkat ya. Apalagi MU ini adalah satu-satunya klub di Liga Inggris yang berhasil mengalahkan Arsenal. Nah, di musim ini. Iya, di musim ini gitu. Nah, melihat pertandingan big match ini besok Minggu seperti apa prediksinya, Bung Iksan? Nah, ini bakal laga yang seru ya. Paling saya rasa mungkin di luar City lawan MU pekan lalu, ini pertandingan yang paling ditunggu lah di putaran kedua musim ini di Liga Inggris. Pertama karena Arsenal kita udah nggak bisa ragukan lagi lah performa mereka, 47 poin dari 18 laga. Hanya ada 4 tim yang lebih baik dari mereka sejak era Premier League musim 1993. Itu menandakan juga bahwa ini tim udah kembali nih ke jalur yang sebenarnya yang mereka nantikan hampir 2 dekade untuk jadi penantang juara. Di satu sisi juga MU setelah era Ferguson akhirnya ketemu nih ada pelatih yang bisa dikatakan punya tangan besi lah, yang dia berani ngatur semua pemain yang gak cocok dibuang, tapi pemain-pemain yang yang selama ini flop seperti Marcus Rashford misalkan akhirnya sekarang main bagus lagi di tangan dia. Jadi ini ada pertarungan yang secara taktikal bakal luar biasa gitu karena punya dua pelatih yang pakem mainnya tuh udah jelas gitu kan. Arteta dengan position football gitu kan, dan juga di sisi lain ada Ten Hag yang lebih mirip semi-semi pragmatis lah ketika melawan tim-tim 6 besar. Jadi kalau bisa dilihat seperti apa nanti permainannya, pasti Arsenal sebagai tim tuan rumah bakal tampil menyerang, menguasai mungkin lebih dari 55% penguasaan bola. Di sisi lain MU main lebih banyak menunggu serangan, tapi MU punya dua gelandang kreatif, Bruno Fernandes sama Christian Eriksen yang bisa dorong bola, transisi cepat, manfaatkan mereka punya penyerang sayap cepat kan, ada Rashford, ada Anthony, bahkan ada pemain muda Alejandro Garnacho yang kemarin lawan City dia jadi kunci kemenangannya MU gitu kan. Ya akhirnya bisa menambah gol lagi ya di babak kedua. Nah, MU kan juga mendatangkan pemain baru nih, si Weghorst ya. Kemarin juga sudah bermain waktu lawan Crystal Palace ya. Walaupun hasilnya seri ini. Kira-kira besok pas lawan Arsenal bakal diturunin lagi nggak sama Ten Hag? Tergantung dari, kalau saya lihat sih mungkin Weghorst ini lebih dimainkan di babak kedua ya, ketika pemain Arsenal sudah terlalu sering menyerang karena dari sisi ini melihat kalau bermain lebih bertahan dan mengharapkan transisi cepat, saya rasa Ten Hag lebih milih pemain-pemain yang lebih cepat, misalkan mainkan Martial misalkan lebih dulu, atau mungkin Garnacho dimainkan lebih awal gitu kan, yang butuh pemain-pemain dengan speed yang bisa mencuri gol di Arsenal ketika mereka pakai serangan balik cepat. Jadi Weghorst seperti kemarin kita lihat lawan Crystal Palace nggak terlalu efektif gitu mainnya kan. Padahal saat itu MU menguasai pertandingan, banyak umpan-umpan silang dari kedua sayap yang digunakan untuk memanfaatkan ketinggian badannya Weghorst. Ternyata dia belum terlalu oke juga gitu mainnya. Jadi ini hal yang perlu banyak dipikirkan Ten Hag, gimana dia prospek di lini depan seperti apa. Weghorst mungkin cadangan dulu lah ya. Jadi kasih Garnacho dulu atau Martial dulu yang lebih cepat biar lebih seru lah pertandingan nanti.
Mungkin MU juga agak kaget juga ya punya penyerang yang tinggi gitu setelah sekian lama ya. Terakhir kan Ibra tuh tinggi ya. Terus baru sekarang punya penyerang yang tinggi lagi gitu. Nah next Arsenal nih. Arsenal juga mendatangkan pemain baru ya, Leandro Trossard. Kira-kira udah bisa main belum sih besok lawan MU? Kalau dari izin segala macam, Trossard nggak ada masalah sebenarnya karena dia udah main di Brighton gitu kan, udah lumayan lama, dan palingan dari sisi taktikal nggak main dari sejak awal, meski bisa dimainkan, tapi saya rasa dia nggak main sejak awal karena Arteta kalau lihat di musim ini dia tuh punya pakem yang udah jelas, main formasi 4-2-3-1 dan pemainnya itu aja gitu kan, kecuali pemain cedera, misalkan dulu Zinchenko cedera diganti Kieran Tierney, terus sempat Thomas Partey cedera diganti Lokonga, sekarang Gabriel Jesus belum main, masih ada Eddie Nketiah. Jadi selama pemain inti ini nggak ada masalah atau at least nggak cedera parah gitu kan, Arteta bakal tetap gunakan tim utamanya ini, tim pemenangnya ini, baru pemain-pemain seperti Trossard mungkin kalau juga bisa dimainkan bisa menjadi ibaratnya kayak memecahkan deadlock lah ketika nanti di pertandingan dia menghadapi nggak bisa membongkar pertahanan lawan gitu. Tapi di satu sisi ini juga Arsenal sebenarnya punya keuntungan juga karena di 4 game terakhir main di Emirates di Liga Inggris dia belum pernah kalah gitu kan, 3 menang sekali seri, ditambah juga MU ini bakal kehilangan sosok paling penting nih di musim ini nih, Casemiro yang nggak main. Kita lihat kemarin lawan City gimana duet Casemiro sama Fred nih mengisolasi Kevin De Bruyne, aliran bola yang ke Haaland itu dihadang gitu kan. Nah sekarang Fred bakal kerja sendirian mungkin sama Scott McTominay, tapi saya rasa nggak ada yang bisa gantikan lah kualitasnya Casemiro. Walaupun sebenarnya waktu awal-awal Casemiro datang, fans-fans MU ini agak, wah kok belinya yang udah tua pemainnya gitu. Padahal sebenarnya kalau meskipun usianya udah 30 tahun, tapi justru itu yang dibutuhkan ya kan, mentalitas dan juga pengalaman dan jam terbangnya gitu guys. Nah berarti kan MU ini bakal kehilangan sosok Casemiro nih nanti ya. Kira-kira pemain kuncinya nanti siapa nih di MU? Di MU pasti masih saya rasa Marcus Rashford lah masih bisa punya peluang ya untuk menunjukkan bahwa selama ini dia kan jadi momoknya Arsenal. Kemarin menang 3-1 di pertemuan pertama, Rashford 2 gol. Lewat skema gol, serangan balik cepat gitu kan. Nah itu bisa jadi Rashford bisa jadi penentu lah buat hasil. MU berharap bawa pulang hasil positif dari Emirates. Sedangkan dari si Arsenal, saya masih berharap melihat bahwa Martin Odegaard itu masih jadi kuncinya Arsenal. Musim ini dia pemain yang paling banyak bikin tembakan dengan 2,6 tembakan per laga, ditambah dia juga pemain yang paling banyak bikin peluang di Arsenal dengan 1,8 created chances per laga. Jadi bisa dikatakan dia ini dirijennya permainannya Arsenal lah gitu kan. Oke guys, ini bakalan seru banget nih ya big match besok antara Liverpool versus Chelsea, terus juga ada Arsenal versus Manchester United. Kita besok bisa lihat ya jual beli serangan ya di 2 pertandingan tersebut. Liverpool Chelsea ini juga agak sulit diprediksi ya karena dua-duanya lagi pertandingan terakhir seri terus kan. Angin-anginan juga nih. Oke guys, see you di next video.